Maka ketika itu Allah menampakkan zatnya bila hijabin, bila kaifin wala mithal. Saking nikmatnya itu dapat nur, tubuhnya itu berubah tuh menjadi nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika iblis laknatullah alaih diusir dari surga, ketika iblis laknatullah alaih menentang perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam kemudian diusir dari surga, maka iblis tadi mengatakan qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Iblis mengatakan, ya Allah, sebab engkau menyesatkanku. Qala fabima aghwaytani, ya Allah, sebab engkau menyesatkanku. Jadi iblis itu makhluk yang paling buruk di dunia. Iblis itu makhluk yang paling buruk di dunia dan di akhirat. Tetapi iblis laknatullah alaih dia faham semua di dunia dan di akhirat dan di alam semesta ini yang gerakkan Allah. Sehingga dia tersesat pun, dia tidak taat pun yang menggerakkan Allah. Dia faham ahadiyatul af'al, semua itu yang menggerakkan Allah. Huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan perbuatan kalian. Iblis yang paling buruk di dunia ini faham ini. Maka sebagian ulama mengatakan kalau ada orang kok tidak percaya dengan takdir Allah, dia itu lebih buruk daripada iblis. Kita sering dengarkan kalau masalah dunia sudah ada tulisannya, tapi kalau masalah agama belum ada tulisannya.
dia perlu ngaji lagi dengan iblis. Maka iblis tadi mengatakan, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkan saya akan balas dendam. Balas dendamnya apa? La aqudanna lahum siratal mustaqim. Anak Adam ini akan saya halangi untuk menuju jalan Engkau yang lurus. Akan saya datangi dia dari depan, kalau gagal dari belakang, kalau gagal dari kanan, kemudian dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ya Allah, Engkau tidak akan menemukan kebanyakan anak Adam ini termasuk golongannya orang-orang yang syukur. Jadi iblis itu sudah merenung sifat kita ini, sudah dianalisa oleh iblis. Makhluk manusia itu orang yang sangat-sangat bosenan. Seistimewa pun apapun nikmatnya, kalau nikmat tadi sudah datang berulang kali akan tidak terasa nikmat lagi. Bani Israel itu diberi nikmat dari surga langsung, namanya manna wassalwa. Manusia di bumi tapi makan makanan dari surga. Masya Allah, awal-awal mereka makan manna wassalwa itu saking enaknya, sampai aliran darah mereka itu hampir berhenti. Saking enaknya. Orang bumi tapi makanan-makanan surga. Tapi 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Wahai Nabi Musa, makanannya kok begini-begini terus toh, bosan kami. Jadi walaupun makanan surga, kalau rasanya masih sama dan tidak ada peningkatan apapun, orang itu akan bosan. Maka di surga nanti oleh Allah itu nikmatnya setiap detik ditambah. Karena kalau tidak ditambah, walaupun dia nikah dengan bidadari yang luar biasa cantiknya, mungkin 10 tahun bosan juga. Maka oleh Allah setiap suapan yang pertama dengan suapan yang kedua nikmatnya beda. Suapan yang ketiga semakin nikmat, yang keempat semakin lezat. Maka di surga itu ada orang makan buah enak, makan lagi satu macam buah. Oleh mereka ditegur, Tuhan, nikmat Allah itu bukan buah itu saja, masih banyak nikmat yang lain. Baru dikit kok. Coba lihat belakang kamu itu. Dilihat belakangnya ternyata sudah kulitnya satu gunung. Jadi harus ditambah. Kalau tidak ditambah, walaupun sekarang di bumi kita nikah dengan wanita yang nomor 1 Miss Universe, tercantik, yang dikala pengantin baru itu Masya Allah seakan-akan dunia milik mereka berdua. Saking indahnya pengantin baru itu sampai kentutnya pun terasa wangi. Masya Allah, itu masih seminggu, 2 minggu begitu. Nanti kalau sudah 3 tahun, 5 tahun ya tanya bapak-bapak ini. Dia pulang sampai rumah seperti ada radio RRI sedang ngomong. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di surga itu muka manusia masih sama, akan bosan juga. Maka setiap hari Jumat ada upgrade muka. Suaminya ditampankan, istrinya ditambah cantik, baru tidak bosan. Maka pada hari Jumat, hadis yang sering kita dengar, nanti ada pengumuman, ukhruju ila daril mazid, fahada yaumul mazid. Tengah-tengah orang itu sedang nikmat-nikmatnya di surga, makan dan minum dengan istrinya, itu ada yang jauh lah. Keluar, ayo. Keluar, hari ini Allah akan memberi tambahan nikmat.
Maka pada keluar semua, kumpul di satu tempat yang begitu indah sekali. Di situ disediakan kursi-kursi, ada yang dari nur, ada kursi dari batu yakut, ada kursi dari batu zamrud, tergantung derajatnya masing-masing. Dan saat itu softnya seperti soft ketika Jumatan. Lah ini bahaya ini. Kalau orang-orang yang Jumatannya itu awal paling depan, nanti juga duduknya paling depan. Kalau Jumatannya itu datangnya paling akhir di belakang pintu sana, lah gimana itu bisa hadir apa enggak nanti? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Allah berfirman, saluni fahadha yaumul mazid. Wahai ahli surga, minta pada saya. Hari ini akan saya berikan tambahan nikmat, kamu minta apa? Ahli surga itu bingung. Karena apa? Di surga itu walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Enggak usah minta, terbesit dalam hati sudah datang. Mereka merenung apa yang kurang, dekat dengan para nabi sudah, dekat dengan para ulama sudah, istri 2,5 miliar juga sudah, istana 6.660 tingkat juga sudah, dipannya tingginya baina sama'i wal ard juga sudah. Mau minta apa lagi? Maka dalam sebagian riwayat akhirnya mereka itu tanya ke siapa? Tanya ke ulama-ulama. Jadi ulama itu jawab masail itu bukan ketika di dunia aja, nanti di surga masih jawab masail juga. Pak Yai, gimana ini? Ke guru-gurunya, ke syekh-syekhnya itu. Minta apa kami ini? Maka dia dimarahin oleh kiainya. Maka kalau bayan itu jangan tidur gitu loh. Wa ridwanu minallahi akbar. Ridha Allah itu paling besar. Minta ridha Allah. Gimana? Oh iya ya, minta ridha Allah ya. Akhirnya bareng-bareng, ya Allah kami minta ridhamu ya Allah. Maka Allah berfirman, hei ahli surga, kalau kami belum ridho kepada kalian, tentu kalian tidak saya letakkan di sini. Saya buang ke neraka sana loh. Lah minta apa lagi nih? Ridho sudah. Ridho itu tertinggi. Wa ridwanu minallahi akbar, tertinggi sudah. Nikmat yang tertinggi telah dia dapatkan. Minta apa lagi? Sowan lagi dengan para ulama. Minta apa Tuhan? Minta bisa melihat zatnya Allah. Kita sekarang loh ngelihat makhluk-makhluknya Allah saja, yang indah-indah itu loh. Itu sekali ngelihat aja kadang-kadang untuk menghapusnya itu butuh waktu tahunan. Masih teringat, oh ada fulanah yang di pinggir jalan 15 tahun yang lalu itu masih ingat. Itu makhluk Allah yang biasa padahal. Bagaimana kalau melihat yang menciptakan yang indah itu? Rabbi arina anzur ilaik, ya Allah tampakkanlah kepada kami zatmu ya Allah. Insyaallah kita semua ini. Maka ketika itu Allah menampakkan zatnya bila hijabin, bila kaifin wala mithal. Saking nikmatnya itu dapat nur, tubuhnya itu berubah tuh menjadi nur, cahaya, sampai satu dengan yang lain tuh nggak bisa ngelihat. Mukanya sudah nggak kelihatan, badannya nggak kelihatan, tangannya nggak kelihatan, saking nikmatnya. Semua nikmat surga itu hilang seakan-akan nggak nikmat. Masya Allah. Maka kalau di dunia pun kita diberi bagaimana kenikmatan menghadap pada Allah itu sama, hilang semua nikmat dunia. Sekarang kita sholat belum merasakan nikmat karena belum dibukakan hijabnya. Kalau Allah sudah membukakan hijabnya seperti para sahabat nanti tengah-tengah sholat dipanah pun gak akan terasa. Maka dalam Mukasyafatul Qulub itu diceritakan ada seseorang, Masya Allah, budak
Budak itu dibeli oleh majikannya, dijual di pasar, dibeli oleh orang. Ketika dibeli, maka budak tadi mengatakan, "Tuan, saya ini siap jadi budak Tuan, tapi dengan 3 syarat Tuan." Apa syaratnya? Yang pertama, kalau datang waktu sholat fardu, izinkan saya untuk sholat. Yang kedua, nanti saya ini izinkan kerjanya itu malam, pagi aja, malamnya nggak usah. Pagi full siap, tapi malam jangan. Yang ketiga, saya minta 1 kamar khusus yang tidak ada satupun orang yang masuk. Ya, saya izinkan, sudah, saya tepati semua, saya terima. Maka betul, berjalan 1 hari, 2 hari, diberi kamar tuh pojokan. Dia milih kamar tuh paling pojok yang sudah rusak-rusak. Ada bolong-bolongannya, temboknya itu sudah bolong. Maka suatu ketika majikannya tuh nggak bisa tidur, orang kaya raya, tapi nggak bisa berlutut. Maka beliau mengatakan, "Wahawani 'alan nas." Hina betul hari ini saya, ya Allah. Di depan manusia sudah habis semua, harga diri saya sudah habis sudah, ya Allah. Ila man taqiluni, ya Allah, mau kau bawa kemana saya ini, ya Allah. Nasib saya mau kau serahkan kepada siapa, ya Allah. Ila ba'idin yatajahamuni, apakah engkau akan memberikan saya ini kepada orang-orang jauh yang mukanya selalu masam kepada saya? Au ila qaribin mallaktahu amri, atau engkau akan berikan saya kepada orang-orang dekat yang akan menguasai saya, menindas saya? Illam takun bika alayya ghadab fala ubali, tapi asalkan engkau enggak murka, ya Allah, saya enggak peduli. Masya Allah. Ini sudah puncak. Ketika Nabi sudah puncak putus asa, wahawani 'alan nas qallat hilati ilaika asfu dha'fa quwwati, kekuatannya sudah habis. Ketika itu malaikat Jibril datang menghibur Nabi. Qum ya naim faqad hayyatul ghanaim, ya yatima abi talib faqad hayyatul matalib, al-lailah lailatuk wad-daulah daulatuk, anta syamsul ma'arif wa badrul lataif wa malja'un likulli khaif. Jadi ketika sudah habis, sudah kemana aja ditolak, pembela-pembelanya sudah habis, sudah. Ketika sudah habis seperti ini, malaikat Jibril mengatakan apa? Kum, sudah bangkit. Hari ini bukan harinya kamu sedih. Hari ini bukan harinya kamu putus asa, wahai Muhammad. Hari ini Allah telah menyediakan ghanaim, hadiah-hadiah yang paling tinggi. Hadiah nikmat yang tertinggi, puncaknya kenikmatan yang mana ahli surga pun lupa dengan nikmat surganya. Yaitu kamu pada hari ini diizinkan untuk ru'yatullah, melihat langsung Tuhan kamu. Ini di surga aja membuat surga, orang ahli surga itu lupa surganya. Setelah sudah habis semua usahamu, hari ini Allah beri hadiah kamu. Namanya ru'yatullah, wahai Muhammad. Al-lailah lailatuk, malam ini justru malam kamu. Malam ini bukan kamu diusir, tuh bukan. Malam ini malam kamu, ini malam milik kamu. Seluruh alam semesta telah nunggu malam itu. Di langit itu sudah ditunggu-tunggu, kedatangan Nabi itu sudah ditunggu-tunggu ribuan tahun. Sejak dunia diciptakan sudah ada berita nanti Nabi Muhammad akan diutus, akan naik ke langit. Sehingga kedatangan Nabi di langit itu ditunggu oleh seluruh makhluk-makhluk di langit. Maka dulu guru saya sering bilang sama saya, orang itu gak terkenal gak apa-apa. Gak ada yang kenal gak apa-apa di dunia itu. Yang penting di langit terkenal. Jangan sampai di dunia juga gak terkenal, di langit gak ada yang kenal. Ini namanya na'udzubillahi min dzalik.
Di dunia enggak ada yang memandang dia, makhluk langit juga tidak sayang dengan dia. Wa daulah daulatuk, kata malaikat, bumi ini loh milik kamu. Kamu tuh arusyul mamlakah, pengantinnya alam semesta. Itu semua langit, bumi, malaikat, hewan, manusia itu ngontrak semua, wahai Muhammad. Rajanya itu kamu. Itu lihat itu di belakang kamu tuh ada apa? Stempelnya itu apa? Tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mangsur. Kamu mau berhadapan dengan siapapun dimanapun kamu yang menang. Ini dunia itu milik kamu sudah. Gak usah sedih. Maka malaikat tadi mengatakan wa malja'un likulli khaif. Sekarang orang-orang boleh nolak kamu, ngusir kamu sekarang. Sekarang ngusir kamu sana ke sini, enggak mau nerima kamu. Sekarang boleh seperti itu. Nanti lihat di akhirat, mereka akan ngemis nyium kaki kamu karena minta syafaatmu. Maka kalau kita ini sekarang khurut di sana ditolak, di sana ditolak, enggak masalah. Sekarang boleh mereka nolak kita. Tapi suatu ketika nanti akan ngemis minta syafaat. Tapi antri dulu, jangan enak-enak minta kasih syafaat. Bukan dendam ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat nikmat yang tertinggi yaitu sowan Allah, apa yang beliau fikirkan? Beliau mengatakan, ya Jibril, hadza li ya Jibril. Fama li ayali, fama li atfali, fama li ummati. Ya Jibril, ini kan malam saya. Malam yang saya diberi nikmat yang tidak bisa disaingi oleh apapun. Hari yang termulia, saya bisa ketemu Allah langsung. Yang dapat nikmat kan saya. Lah terus sahabat saya dapat apa? Terus keluarga saya dapat apa? Terus umat saya dapat apa? Terus orang-orang Temboro itu dapat apa? Orang itu kalau cinta itu begitu. Ketika dia gembira, dia pengen orang yang dicintai ikut gembira. Tapi kalau dia sedang sedih, dia tidak ingin orang yang dicintai ikut sedih. Itu namanya cinta. Kita bilang pada hari ini, saya ini pecinta Nabi, pembela Islam. Saya ini adalah pembela Rasulullah, muhibbin sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ketika kita sedang gembira, ingat Nabi apa enggak? Nabi sekarang gembira apa sedih? Itu sebenarnya bukan cinta, tapi terenyuh. Antara cinta dengan terenyuh itu beda. Kalau orang terenyuh itu melihat ada kisah yang mengerikan, takut, kemudian nangis, terenyuh, itu bukan cinta. Dekat cinta neraka, takut, nangis. Dekat cinta Rasulullah, nangis. Itu bukan cinta, itu terenyuh. Kalau cinta itu akan terbayang-bayang terus Nabi dalam kehidupan dia. Maka Nabi ketika mendapatkan nikmat terbesar ru'yatullah, ingat kita, itu Nabi cinta dengan kita namanya. Maka malaikat Jibril menjawab, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Wahai Muhammad, enggak usah kamu khawatir untuk masalah umatmu. Apapun yang kamu minta, berapapun, gimana pun Allah akan memberi kamu. Sampai kamu puas, sampai kamu ridho, sampai kamu rela, minta apapun dikasih. Kita Nabi minta apa? Nabi bilang, ya Jibril, idzan la ardo anna ahadam min ummati yadkhulun nar. Kalau memang seperti itu wahai Jibril, demi Allah saya tidak akan ridho kalau masih ada umatku yang Islam dimasukkan dalam neraka. Masya Allah, itu cintanya Nabi. Maka betul, nanti Nabi itu nyafaati, syafaat lagi, sampai beliau mengatakan, inni la ashfa'u yaumal qiyamah li akthara mimma ala wajhil ardi min hajarin wa madar. Saking banyaknya syafaatku pada hari kiamat, hingga jumlah syafaatku lebih banyak daripada jumlah batu-batu di atas muka bumi.
Namanya Nabi itu cintanya dengan kita luar biasa. Maka di akhirat nanti banyak orang tuh malu. Malunya apa? Malunya ternyata Nabi itu sangat perhatian dengan dia, sedangkan dia tidak perhatian dengan Nabi. Nabi itu sangat perhatian dengan umatnya. Di Sirat itu ditunggu di depan Sirat. Pemandangan yang paling menyenangkan saat orang menyeberangi Sirat itu melihat wajah Nabi. Seumpama Nabi itu nggak nunggu di Sirat, tentu umatnya itu akan terguling semua masuk neraka. Sudah di Asma ditunggu oleh Nabi depan Sirat sana. Nabi doa, ya Rabbi salim salim, ya Rabbi salim salim, sehingga orang itu semangat jalan, pengen jumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Dengan susah payah kanan kiri kesobek badannya karena pengen ngelihat wajahnya Nabi. Itu sayangnya Nabi dengan kita itu seperti itu. Maka sekarang ini kita ini sering dengar kami pecinta Nabi, harus dibuktikan, cintanya itu dibuktikan. Maka saya ingat sekali yang sering saya bayangkan juga itu, ketika pertemuan di Banyuwangi sana, Haul Habaib, yang bayan itu 10 orang, ulama-ulama besar, tokoh-tokoh agama. Semua bayan dengan begitu indahnya itu, undangannya kurang lebih 10.000. Ramenya luar biasa. Maka terakhir guru kita almarhum Kiai Haji Uzran itu bayan. Saat beliau bayan itu langsung nangis beliau. Beliau mengatakan, saya melihat wajahnya orang-orang di sini tuh gembira semua. Sohibul baitnya gembira, undangannya gembira, sampai tukang parkirnya gembira. Tapi pada hari ini saya berpikir, kira-kira Nabi itu sedang gembira apa sedang sedih? Saya melihat masjid-masjid pada hari ini sedang kosong, dan itu dilaporkan Nabi. Nabi kira-kira gembira apa sedih? Itu namanya orang yang cinta dengan Nabi itu begitu. Ketika melihat satu kesedihan, ingat kekasihnya. Ketika dia gembira, ingat kekasihnya. Kekasihku sedang gembira apa enggak? Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau Fathu Makkah, ayah beliau masuk Islam, maka beliau gembira. Tengah-tengah gembira berubah jadi nangis. Maka Rasulullah SAW bertanya, wahai Abu Bakar, tadi kamu tersenyum, gembira, kenapa sekarang tiba-tiba nangis? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, tadi saya gembira ya Rasulullah SAW. Kemudian saya lihat wajah engkau. Ketika saya melihat wajah engkau, saya teringat Abu Thalib. Bagaimana seumpama yang masuk Islam itu Abu Thalib, wajah engkau gembiranya kayak apa ya? Saya itu gembira, bukan saya mendapatkan kegembiraan. Saya gembira itu kalau melihat wajah engkau gembira. Itu namanya orang cinta itu seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sekarang agama itu sedang banyak yang merosot. Bukan merosot, bukan, banyak yang merosot. Orang-orang pada hari ini tidak lagi cinta dengan agama. Tidak lagi tertarik dengan hadis-hadis Nabi, itu enggak tertarik. Semua orang berbondong-bondong ke sekolahan, belajar ilmu-ilmu matematika, bagus juga. Tapi mereka sudah tidak mau lagi belajar ilmu Nabinya. Kira-kira ilmunya Nabi enggak dipelajari itu, Nabi senyum atau sedih? Pada hari ini kalau orang datang itu ke konser-konser sampai jam 12 malam, hujan-hujan itu berani berangkat. Teriak-teriak di konser-konser itu. Tapi kalau orang pada hari ini dengarkan taklim, baru dimulai taklim langsung tidur. Itu kira-kira Nabi gembira atau sedih? Orang pada hari ini tidak terlalu tertarik itu dengan tawaran-tawaran agama, itu tidak tertarik. Diceritakan surga itu ya biasa aja. Ditakut-takuti neraka ya biasa aja. Diceritakan surga itu begini begitu, iya, semoga dapat surga, amin. Habis itu nggak amal. Maka malaikat-malaikat di langit itu pada aneh dengan manusia. Manusia itu mentalnya itu baja betul.
Di atasnya ada pembangunan surga besar-besaran, enggak tertarik. Di bawahnya ada neraka dibakar habis-habisan ribuan tahun, enggak takut. Jadi ada surga itu dihias, bidadari sudah nunggu, bisa ngantuk dia. Masya Allah. Luar biasa betul. Maka pada hari ini kita itu tidak usah banyak berbicara, tapi banyak gerak. Bagaimana kita ini setiap perbuatan kita membuat Nabi tersenyum. Jadi kalau orang itu ngerasa dilihat Rasulullah itu malu, mau main HP itu malu. Mau main game dia ngerasa, aduh ini game itu dilaporkan Nabi, kira-kira Nabi seneng gak saya main game? Oh gak jadilah. Mau gunjing orang habis bayar nanti, gunjing orang dilaporkan Nabi, kira-kira Nabi seneng gak? Gak jadi. Maka dulu Kiai bilang sama saya itu, kalau kamu sholat, rasakan di kanan kamu tuh ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kiri kamu tuh ada malaikat Jibril. Di belakang kamu ada malaikat Israel. Di atas kamu ada surga, di bawah kamu ada neraka. Kira-kira bisa nggak tawajuh apa enggak? Jadi kita ini sholat sekarang masih ngelamun itu karena tidak merasa dilihat apa-apa, tidak merasa melihat apa-apa. Maka dari majelis yang mulia ini, maka bagaimana majelis kita ini majelis yang menggembirakan Nabi. Insya Allah kita sampaikan agama. Nabi itu termasuk perkara yang paling beliau cintai itu dakwah. Yang dicintai itu banyak, tapi dakwah itu termasuk. Maka guru kita, Kiai Uzairun, beliau mengatakan, dulu saya ini datang ke makam Nabi itu ratusan kali istilahnya. Ya nggak sampai sih, sering sekali. Saya baca amalan apapun, tapi nggak jumpa-jumpa dengan Nabi. Solawat berbagai macam, nggak ketemu Nabi. Ketika saya sudah mulai mikirkan umat, saat itu juga Nabi langsung datang hampir setiap hari. Bahkan dalam keadaan melek pun Nabi datang. Nabi itu cinta dengan belajar agama, sangat cinta. Tapi menyampaikan agama, dakwah itu termasuk sangat dicintai. Kul hadhihi sabili, jalan hidup Nabi itu ya ad'u ilallah, ngajak orang pada agama ini. Maka hidupnya Nabi itu sholat juga banyak, ibadah juga banyak, tapi dakwah juga sangat banyak. Iya Pak, ngurus istri kan juga dapat pahala. Iya, tapi itu masih kurang gembirakan Nabi. Ya. Kalau pengen gembirakan Nabi, itu datang ke rumah-rumah, orang-orang yang maksiat masih banyak, kita ajak bareng-bareng ngamalkan agama. Gimana? Gak usah jauh-jauh, kita datang jalan aja loh, sini sampai Surabaya. Kira-kira yang sholat berjamaah itu berapa persen? Jangankan sini Surabaya, datang lewat masuk pondok sana loh. Yang enggak jamaah itu banyak apa enggak? Banyak. Masya Allah. Itu masih kejauhan itu. Kita sekarang itu kalau keluar dari Temboro, duduk di Maspati itu loh. Duduk aja, itu bisa dapat dosa gratis. Duduk lihat sana, gratis lagi. Masya Allah. Maka pada hari ini orang kok bisa tenang-tenang duduk saja dingin-dingin bersama istrinya. Itu memang orang yang sangat tega dengan umat. Apalagi dia bisa nonton orang maksiat sambil ngopi. Dia ngopi di alun-alun, ada orang pacaran, dia ngopi terus. Masya Allah. Itu seperti ngelihat orang disembelih, dia senyum. Terus sembelih ya. Masya Allah, silahkan dikulit pelan-pelan, dikuliti ya, congkel matanya, ambil jantungnya. Itu belum ada apa-apanya dibanding orang ngopi, ngerumpi sambil ngelihat orang maksiat dan dinikmati lagi. Wow, Masya Allah, itu kayak gitar Spanyol itu. Wow. Masya Allah, ini namanya orang yang paling kejam. Ngelihat orang berbondong-bondong ke neraka ini per hari ini. Banyak orang tuh masuk neraka. Kita datang ke rumah sakit yang kena corona itu, yang nggak Islam itu, Masya Allah, ratusan bahkan ribuan hari-hari berangkat ke neraka bila hisabin, tanpa hisab langsung dikirim ke neraka.
Kita nonton, Masya Allah, orang-orang yang gak iman sambil kita tonton bola itu, yang banyak gak iman itu ditonton, dinikmati. Oh gol terus. Masya Allah, kejamnya luar biasa. Bahkan orang sekarang itu bisa nonton orang-orang kafir di HP itu sambil di rumah itu. Jadi kemaksiatan itu bukan dia risaukan, tapi dinikmati. Hiburannya itu ngelihat orang yang gak sholat, itu hiburan. Jadi kenikmatan dia itu ngelihat orang akan disiksa. Masya Allah. Kalau dipikir-pikir itu kejamnya luar biasa itu. Maka kalau ditaskil kok duduk itu kejam betul itu. Di sana itu loh Masya Allah yang buka aurat tuh banyak. Kok gak mau dakwah duduk. Nanti pulang langsung istrikaf itu gimana itu? Itu namanya orang kejam tapi lembut. Nah, kayak nyembelih orang sambil senyum. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng dulu Pak ya, disembelih pelan-pelan. Nah, itu contoh orang ketika ditaskil tapi duduk campur ngantuk. Gimana ini? Siap? Ini mau Ramadan ini. Tahun kemarin itu yang duduk di sini waktu Sa'ban seperti ini banyak yang nggak sampai Ramadan sekarang loh. Ayo. Tahun ini yakin, saya sudah yakin jelas itu. Yang duduk di sini banyak nggak sampai Ramadan tahun depan. Gimana ayo? Takut apa enggak? Jadi manusia itu punya kelebihan yang luar biasa. Kelebihannya apa? Ketika mendengar berita ada orang meninggal, itu seakan-akan meninggal itu untuk orang lain. Ini ada orang mati Pak. Siapa? Oh tetangga. Siapa lagi mati? Saudara Pak. Oh saudara toh, saudara. Oh siapa? Oh bapak. Jadi yang mati itu hanya orang. 1, 2, kanan, kiri. Oh itu kasihan dia mati. Kamu loh mau mati juga. Kok gak kasihan dengan dirimu? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doa semua balighna Ramadan. Biar sampai Ramadan juga. Tapi kita harus ada amal. Jangan sampai gak ada peningkatan. Maka pada hari ini kita akan mengadakan taskil gantung. Ayo, siapa yang siap 4 bulan 40 hari, berapa hari saja silahkan berdiri. Insyaallah, kum. Lah. Bilang pada sampingnya yang duduk, Pak, sampean kejam, Pak. Ayo. Ayo, monggo. Oh, ke Rusia mau perang sana. Ini Pak Ainul ini jos betul ini. Gak ke Ukraina aja. Hadirin ayo silakan berdiri. Sekarang akhirat masih cerita dunia yang nyata. Nanti dunia tinggal cerita akhiratnya yang nyata. Tadi mulai awal kan cerita. Dongeng Pak ya, iya dongeng. Disitulah alladzina yu'minuna bil ghaib. Ujian manusia itu mengimani yang ghaib. Kalau surga sudah tampak ya nggak akan ada yang duduk di sini. Kalau sudah kelihatan itu bidadarinya depan pintu, mana ada yang duduk berdiri semua. Maka di sini ujian iman. Iman itu apa? Yu'minuna bil ghaib. Yakin dengan yang tidak tampak. Kalau sudah tampak itu nggak perlu iman, sudah kelihatan kok masih iman gimana? Ayo, ujian iman ini. Masa imannya lemah semua ini? Ayo, ayo berdiri. 4 bulan, 40 hari. Ayo dulu. Negeri jauh terus ini. Ayo. Ya ke Amerika, insya Allah sama siapa nanti? Ke Amerika dengan siapa? Amerika dengan siapa nanti yang mutarjimnya? Ayo, tinggal ke Amerika, Amerika dekat, ayo, insya Allah.
Yang jelas terbuka itu Indonesia. Ayo. IPB dalam negeri. Ayo. Mana itu IPB dalam negeri? Irian Jaya. Pacitan aja lah yang dekat. Ayo. Ayo monggo berdiri. Mana lagi nih? Oh. Orang-orang luar pulau pada khurut ini, masa orang Magetan nggak mau nih gimana ini? Oh. Malu apa nggak kira-kira nanti? Oh. Padahal katanya ini Masya Allah Temboro Madinah. Madinah mana? Ayo. Saya pernah dengar orang Arab itu bilang ketika ada di Arab sana, ketika diundang Kiai Ubaidillah itu diundang ke tempat orang-orang Arab, maka mimbar walahnya itu bilangnya bagaimana? Ini ada ulama dari satu kampung namanya Kampung Temboro. Kampung Temboro itu kampung yang sama dengan Madinah pada zaman Nabi. Kalian orang-orang Mekah sini kan tahu Mekah Madinah itu zaman sekarang. Kalau Temboro itu Madinah yang fi ahdi Rasulillah zaman Nabi. Saya dengar itu pengen muntah takut dosa. Ayo, Masya Allah sudah di husnudhoni itu luar biasa. Itu di Temboro itu nggak ada TV itu nggak ada. Kata dia, itu jelas bohongnya itu. Orang-orang itu sibuk semua tapi ke masjid semua. Saya bisa memahami itu dari mana kata dia. Itu setiap salam pada keluar semua mereka. Saking sibuknya itu masih disempatkan ke masjid, salam langsung ke kerja lagi. Itu orang-orang sibuk pun masih datang ke masjid. Jadi kekurangan yang jelas-jelas kurangnya jadi kelebihan. Orang yang salam nggak wiritan itu kelebihan atau kekurangan? Sangat kurang. Itu masih dianggap kelebihan. Dianggap orang-orang sibuk yang menyempatkan dirinya untuk sholat. Masya Allah. Itu husnudon yang luar biasa. Di sana itu sholat subuh itu seperti sholat maghrib penuh. Bisa 5 kali, 6 kali ganti-ganti. Kalau ini bohong jelas ini. Saya dengar tuh Masya Allah. Jadi sudah husnudonnya itu sudah sampai ke negeri Arab orang-orang Saudi. Masa orang Magetannya tuan rumahnya kalah ini gimana ini? Ayo, kum. Berdiri. Mas Turot. Yang belum punya Mas Turot, niat Mas Turot. Nanti Allah beli Mas Turoh, tertutup istrinya ya. Nanti kalau nggak niat Mas Turoh, istrinya maftuhah, terbuka. Mau yang Mas Turoh atau maftuhah? Ya, ayo monggo, Didi. Ini taskil setahun. Ayo, insyaallah kum. Para ulamanya mana? Mana? Alumni daurah mana? Oh, ini ulama besar ini. Badannya besar, Masya Allah. Mungkin itu saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.